Next atau gimana? Next saya kira. Next. Oke, silakan. Nah, kenapa peran komunikasi organisasi itu Hmm. semakin penting? Hmm. 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 Karena perubahan juga semakin cepat, Betul, 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 betul. ya. Hmm. Jadi perubahan ini mendorong peran komunikasi juga semakin strategis juga gitu. Hmm. 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 Peran komunikasi organisasi itu betul-betul semakin kompleks. Hmm. Hmm. Kita tahu begitu, kalau mau melakukan penataan Hmm. dalam sebuah korporasi, apakah itu strukturnya sendiri, Hmm. apakah sumber daya manusianya karena dorongan perkembangan teknologi begitu, itu juga tidak mudah sebetulnya. Iya, Perubahan di luar begitu besar, pesat, betul, cepat, betul, ya betul. kan? Hmm. Tapi karyawan mungkin saja ada resistensi, kan mungkin-mungkin saja, Hmm. 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 ya kan? Hmm. Resistensi itu pertama mungkin karena dia bukan merupakan belum menjadi bagian perubahan itu karena dia mungkin merupakan bawaan daripada bisnis yang sebelumnya, legacy bisnis Hmm. yang sebetulnya sudah berjalan lama begitu, dan itu juga memang masih memberikan kontribusi positif kepada perusahaan, dan ini terjadi di semua korporasi seperti ini sebetulnya. Hmm. Semua Hmm. korporasi terkena perubahan, atau Hmm. bahasa yang sekarang sangat dikenal ya, disrupsi Hmm. teknologi ini cepat sekali, Ya, ya, luar ya. biasa, dan itu merubah secara revolusioner langkah-langkah bisnis korporasi. Dalam konteks pertama adalah penataan bisnisnya itu sendiri, Hmm. ya, baik yang bisnis bawaan atau legacy tadi itu harus ditata ulang karena mungkin saja pasarnya tergerus, mulai berkurang karena perubahan Betul, teknologi, betul. ya kan? Dan dituntut untuk bersiap lebih cepat mengembangkan bisnis baru sebagai pengganti bisnis konvensional, Iya, Pak. sebagai bisnis bawaan. Hmm. Artinya yang tergerus itu atau yang terkurangi itu meskipun itu bertahap, manajemen Hmm. harus berpikir keras Hmm. untuk mendapatkan penggantinya dari pengembangan bisnis baru. Hmm. Ya, tidak mudah itu karena ada budaya di situ, ada ada gaya yang lama atau perilaku yang lama yang memang dijalankan bertahun-tahun. Hmm. Perkembangan teknologi mau tidak mau itu harus berubah. Terjadi di semua korporasi, bukan hanya di satu dua, semua korporasi terkena itu. Even itu adalah di perusahaan-perusahaan berbasis teknologi maupun perusahaan-perusahaan yang berbasis manufaktur, ya kan? Hmm. Hmm. Jadi kalau kita berbicara perusahaan-perusahaan berbasis teknologi, misalnya telco industri atau telco company, itu juga terpengaruh juga dia, luar Hmm. biasa itu. Hmm. Hmm. Mungkin 20 tahun lalu mereka juga gagap, katakanlah misalnya sebagai contoh, Telkom dulu berbasis kabel, ya kan? Kabel Hmm. tembaga waktu itu Hmm. lagi Hmm. telepon rumah, tiba-tiba Hmm. masuk seluler, Hmm. deras di tahun 90-95 Telkom, Hmm. eh, ada Telkomsel, kemudian Indosat ada Satelindo, dan kemudian muncul yang lain-lain juga begitu. Hmm. Tiba-tiba masuk tahun 2000-an, kabel ditinggalkan dan seluler menjadi primadona. Iya, Iya kan? iya, Dan itu terkait gaya hidup kan sebetulnya. iya, iya. Gaya hidup orang itu tadinya tidak berpikir bahwa dengan seluler semuanya akan mobile, ternyata sekarang atau di tahun 2000 awal pun masyarakat sudah mobile dan tidak bisa lepas dari seluler. Iya. Iya kan?
Heeh. sampai dengan sekarang. Demikian juga perusahaan-perusahaan yang lain. Iya. Sama sebetulnya, hampir semuanya. Nah, hal itu menyebabkan perubahan-perubahan yang tadi. Apa saja yang menyebabkan pekerjaan yang semakin kompleks, tidak lagi sederhana, ya kan? Semakin kompleks pasti, pekerjaannya semakin kompleks. Basisnya teknologi, life cycle-nya pendek, ya kan? Mm-mm. Perilaku perilaku customer-nya dinamis, sifatnya sudah kompetitif, kan begitu kan? Mm-mm. Kan Mm-mm. sifatnya yang berbasis teknologi pada umumnya tidak lagi monopolistik, umumnya sudah Iya. berbasis sudah kompetitif. Artinya kalau kita berbicara kompetitif ya diserahkan ke pasar. Iya. Yang terbaik yang dipilih atau yang customer nyaman atau pelanggan nyaman mereka yang milih kan begitu. Iya. Artinya lambat laun ya era monopoli memang lambat laun akan berakhir dan sudah mulai berakhir sebetulnya. Dan Iya. sudah berakhir bahkan era monopoli. Toh di dalam undang-undang juga sudah ada undang-undang anti monopoli, ya betul nggak? Iya. Iya. Jadi sudah mengarah ke pasar. Kenapa pasar? Mm. Kompetitif. Iya. Karena sebetulnya dari satu sisi pasar itu mendorong persaingan kan, atau Iya. mendorong dinamika menjadi sangat tajam. Orang berbondong-bondong memberikan layanan terbaik, pilihan terbaik ke customer supaya dipilih kan begitu. Iya. Sebetulnya saya pernah sampaikan di pertemuan yang dulu, itu Heeh. juga buah dari kebijakan. Kebijakan itu kan diciptakan oleh regulator. Heeh. Mm-mm. Saya pernah sampaikan di Iya. pertemuan Iya. yang Iya. dulu bahwa Iya. regulator itu pro publik. Iya. 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 Artinya harus memberikan kemudahan, kenyamanan kepada publik untuk memilih kan begitu. Iya. Iya. Ya, Mm-mm. lalu yang kedua menuntut koordinasi serta interaksi lebih intensif, otomatis seperti itu, udah jelas. Jalannya pekerjaan semakin Iya. cepat teknologi seperti itu. Lokasi karyawan yang semakin tersebar, karena mungkin semakin tersebar itu bisa kita artikan kalau zaman sekarang ini kan rumusan-rumusan yang bisa kita artikan beberapa waktu yang lalu, tapi bisa kita artikan saat ini tersebar Iya. itu karena lokasi atau cabang atau perwakilan dari perusahaan itu di mana-mana. Kalau misalnya multinasional global itu kan, atau kalau misalnya perusahaan yang sifatnya global begitu maksud saya, itu kan di seluruh negara dia ada, benar Mm-mm. nggak? Mm-mm. Kalau perusahaan multinasional di seluruh Mm-mm. Indonesia ada, Mm-mm. begitu kan, Mm-mm. Mm-mm. menyebar. Tapi dengan teknologi semuanya itu kan bisa menjadi mungkin. Mm-mm. Proses bekerja yang tersebar dan serentak, peran pengetahuan dan inovasi menjadi lebih kritis bagi keunggulan bersaing. Tadi kita sudah diskusi tentang bersaing. Teknologi dan jaringan komunikasi semakin esensial bagi struktur dan strategi organisasi. Mm-mm. Artinya kalau kita berbicara tentang struktur organisasi dengan perubahan teknologi yang semakin cepat, maka organisasi itu semakin flat Mm. Mm. harusnya. Mm. Semakin horizontal. Horizontal itu mendatar ya, betul ya? Mm. 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 Semakin horizontal, tidak semakin vertikal. Mm. Kan gitu. Nah, kalau Mm. kita lihat sekarang birokrasi pun, kalau disebut aja birokrasi itu kementerian, Mm. kementerian juga semakin vertikal kan. Mm. Sekarang Mm. kan eselon 1 dan 2 aja yang ada, eselon 3-nya kan sudah tidak ada. Mm. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa organisasi yang sifatnya matrik menjadi sebuah tuntutan gitu maksud saya. Mm. Pak Edi highlight perubahan yang mendorong makin pentingnya peran komunikasi organisasi. Jadi Iya, perubahan-perubahan di dunia ini menimbulkan perusahaan menjadi berubah dan mendorong pentingnya peran komunikasi organisasi ya. Saya iya, setuju sekali. Komunikasi juga berperan sebagai pendukung dari perubahan di organisasi, ya kan? iya, iya, Jadi dengan ini kalau mau jadi eksternal itu menimbulkan perusahaan harus berubah. Nah, kalau perusahaan itu komunikasinya nggak bagus, ya dia nggak bakal berubah, ya kan? Jadi iya, iya, perubahan betul. itu butuh serangkaian upaya dan olinya itu komunikasi gitu ya. Iya betul. Iya, iya Bu Ya, Mona. Oke, kita oke. bisa lanjut ya. Ya. Nah, bagaimana pada struktur
formal. Tadi saya sampaikan kan ada vertikal sama horizontal. Iya. Jadi kalau kita lihat dimensi vertikal, itu kita Hmm. tahu yang namanya dimensi vertikal itu adalah mengalir dari atas ke bawah dan sebaliknya dari bawah ke Hmm. atas, seperti hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa dengan perkembangan teknologi yang sedemikian cepat, Hmm. begitu, maka organisasi itu semakin flat, semakin Hmm. horizontal. Hmm. Karena apa? Karena Hmm. sebetulnya uh, apa yang diperlukan itu sebetulnya yang diperlukan itu adalah bukan lagi semata-mata power, Hmm. 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 benar nggak? Hmm. Bukan lagi semata-mata power atau bukan lagi semata-mata kekuasaan, begitu Hmm. maksud saya Hmm. untuk bahasa yang lebih Hmm. mudah. Tapi yang diperlukan itu adalah kompetensi, Hmm. knowledge yang Hmm. diperlukan. Jadi sebetulnya ada kesetaraan di situ. Semakin horizontal, semakin ada kesetaraan kan begitu. Iya. Hmm. Dan organisasi atau akan lebih hidup Hmm. karena karena uh, informasi akan semakin mengalir. Hmm. Nah, ini kan ditulis di sini nih, dimensi horizontal pengiriman dan penerimaan berita atau informasi sama pejabat memiliki kedudukan sama gitu. Artinya semakin semakin berbasis, ya kalau saya menyebutnya ya semakin berbasis pengetahuan gitu loh maksud saya. Hmm. Memang struktur vertikalnya tetap perlu tapi tidak lebar. Kenapa tetap perlu struktur Hmm. vertikal, dimensi vertikal kalau dalam konteks ini? Karena Hmm. perlu keputusan, Hmm. ya kan? Hmm. Kan sesuatu yang sudah didiskusikan, memunculkan rekomendasi, Hmm. ada pro cons begitu, ada pro kontra, ya kan? Hmm. Lalu di pro kontra itu muncul rekomendasi. Hmm. Nah, rekomendasi itu kan harus diputuskan. Yang Hmm. memutuskan itu adalah orang yang mempunyai kewenangan dan itu ada di dimensi vertikal. Tapi kita tahu sekarang pemerintah pun tadi atau kementerian yang paling gampang kita sebut itu sudah dipangkas, hanya ada eselon 1 dan eselon 2. Hmm. Artinya yang di eselon 3 dan seterusnya itu kalau menurut saya itu adalah, kalau saya menyebutnya ya, disitulah pasar pengetahuan. Hmm. Pasar dalam tanda petik tentu saja. Disitulah Hmm. pasar pengetahuannya begitu. Knowledge-nya itu harus terbentuk banyak sekali dari situ untuk bisa memunculkan rekomendasi gitu. Mungkin nanti bentuknya adalah bisa dalam bentuk tim kerja, bisa dalam bentuk kelompok diskusi, bisa dalam bentuk FGD, menghasilkan rekomendasinya kan bisa beragam gitu. Hmm. Itu maksud saya. Iya. Nah, dimensi luar organisasi timbul sebagai akibat dari kenyataan bahwa organisasi itu tidak sendirian, juga terdiri dari lingkungannya gitu. Ya, Hmm. tadi kan Bu Mona sudah sampaikan juga bahwa organisasi itu akan banyak dipengaruhi juga oleh hal-hal yang lain, internal maupun eksternal. Tentu saja, di perubahan itu kan sebetulnya faktor eksternal sangat besar, ya kan? Iya. Gitu. Ya, Saya Pak ingin Egi, sampaikan. Ya, jadi kalau ada dua hal ya. Yang pertama terkait dari dimensi horizontal, arahnya cenderung ke dimensi horizontal, meskipun ada dimensi vertikal dibutuhkan, saya setuju. Tetapi mungkin gayanya lebih banyak ke kolektif kolegial ya Pak Edi ya. Jadi ya, membuka kesempatan untuk bisa berdiskusi secara setara gitu ya. Jadi jarak yang terlalu tinggi membatasi kemampuan orang untuk bisa saling berbagi untuk membuat keputusan bersama, ya kan? Keputusan ya, terbaik lah begitu. Nanti yang mutusin pimpinan paling tinggi nggak apa-apa, tetapi kebebasan untuk berekspresi itu akan lebih bagus gitu ya Pak ya, Edi. betul. Jadi Terus satu lagi Pak Edi, ya, kalau ini pertanyaan. ya, Kalau di TNI Polri itu kan masih diperlukan ya yang dimensi vertikalnya kuat ya. ya, karena dia sistem komando. Iya, sistem komando ya, heeh. Ya, sistem Iya, heeh. komando, ya kan? Iya, Artinya iya, ini bedanya mungkin ya dengan iya, sipil.
atau dengan sipil ya. Meskipun sebetulnya corporate. banyak hal yang bisa diambil ya, karena Ya, ya, sebetulnya beberapa perusahaan besar di ya. dunia di tahun 70-an begitu kalau tidak salah, Hah, itu juga mengadopsi hmm, organisasi komando ala tentara ala militer. Ada hmm, juga tuh. Jadi hmm, mungkin beberapa buku juga membahas itu sebetulnya. hmm, Karena ini satu komando militer itu kan ketika Panglima memutuskan hmm, atau ya Panglima lah memutuskan, hmm, Panglima itu kan bisa hmm, hmm, yang level nasional tapi juga yang hmm, hmm. regional gitu, Iya, heeh, ya. Itu heeh, ketika Panglima memutuskan, ketika heeh, mau diputuskan A, maka kalau iya, yang namanya militer, iya. Semua A. doktrinnya ya A ya A semua, Ya, ya, ya kan? ya. A semua. Nah, kenapa? Karena kalau tidak satu komando, kalau organisasi militer itu nanti akan kesulitan di lapangan. Tetapi Ya. jangan salah di balik itu. Saya dulu belajar ya, saya belajar. Heeh, Saya belajar dari organisasi militer. heeh, Jangan salah, ketika pimpinan tertinggi dari organisasinya memutuskan, sebetulnya mirip dengan korporasi sebetulnya, Mona. hmm, 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 Ketika pimpinan organisasi memutuskan, mereka manajemen militer juga berbasis rekomendasi. hmm, hmm, Basis rekomendasinya berdasarkan apa? Salah satunya ada yang disebut dengan ADO, hmm, analisis daerah hmm, operasi. hmm. Jadi kalau militer itu salah satunya adalah untuk menetapkan sesuatu harus Hmm. didasarkan kepada analisis Konteks. daerah operasi. Iya, iya. Jadi Konteks kalau ya Pak misalnya, Edi. iya, jadi kalau misalnya mau Nah, ya. Di menyerang Bali, di menyerang Bali. satu Heeh, titik begitu ya, heeh, misalnya menyerang heeh. satu titik Ya, atau menyerang satu posisi, heeh. ya, harus memahami dulu. Ya, ya, Memahami itu dalam konteks eh, akronim yang disebut ya, ADO, dari ya, analisis daerah operasi. Dari analisis daerah operasi itu ya. muncullah diskusi dan kemudian naik menjadi sebuah rekomendasi, tentu saja dengan plus minusnya, maka disitulah pimpinan memutuskan. Gitu. Mirip sebetulnya. Ya, ya. Ya, Pak Edi, ya. dari bukunya Pak Suprabito, Dr. Suprabito, yang beliau Oke. juga adalah Yang seorang militer ya. TNI, Ya, gitu ya, ya, ya. militer. Apa kabar Beliau, beliau sekarang ya? ya, baik, baik. Jadi gini, Lama saya nggak ketemu sama Pak Paralito. beliau bilang begini Pak Edi. Ya, Jadi meskipun dia pakai vertikal, tetapi dalam proses sebelum pembuatan keputusan, keputusan itu kan diketuk nih, tik gitu ya. iya, Kalau iya, diketuk oke selesai dan berarti betul. turunnya harus sama. Tetapi dalam proses untuk mencapai keputusan itu dimensi horizontalnya kuat Pak Edi, Iya betul, menurut Pak Prawito. Karena dia harus ada diskusi-diskusi yang kuat gitu. Harusnya betul, ya, ini menurut saya ini adalah idealnya. betul. Dan Ideal. pasti begitu. Makanya saya sebut tadi salah satu contohnya adalah sebelum Semoga diputuskan begitu ya. ada yang dilakukan oleh ini yang saya Nah, tahu ya artinya sekilas begitu. Oh iya, enggak, mereka melakukan apa yang disebut dengan analisis iya, daerah iya. operasi. Akronimnya itu ADO. Jadi Aduh. analisis daerah operasi. Ya sebetulnya kalau dalam konteks korporat ya Mhm. kajian begitu Iya, kan, mhm. analisis, evaluasi, diskusi. Itulah di dimensi horizontalnya dibangun, lalu muncullah rekomendasinya kan begitu. Iya, Rekomendasi itulah yang kemudian diputuskan oleh pimpinan perusahaan. Kalau militer ya dipimpin oleh pimpinan militer. Ya serbu sekarang kan begitu. iya. Ya, ya tadi jadi idealnya dilakukan seperti itu ya Pak Ya Edi. betul betul. Ya kan? Ya, analisis itu kan analisis yang eksternal ya, data eksternal. Tetapi di Ya dalam betul. proses pengambilan keputusan, ketika pimpinan puncak memberikan keleluasaan untuk mendengarkan pendapat-pendapat dari teman-temannya gitu yang di bawahnya itu akan jauh lebih bagus ya dari struktur formal ini, tapi Iya, juga iya. masih mengadopsi dimensi horizontal.
Oke. Baik, bisa lanjut. Saya kira ini Ya, ikutannya saja ya, ya. aliran komunikasinya. Hmm. Jadi kalau Ya. menurut Page dan Fowles ya, Mm-mm. bahwa proses pendistribusian pesan ke seluruh organisasi Mm-mm. itu terdiri dari penciptaan pesan, penyampaian pesan, dan interpretasi pesan. Saya kira clear ini. Mm-mm. Namun adalah Mm-mm. dalam konteks keilmuan, saya kira ini kita harus pahami Mm-mm. dalam aliran informasi dapat terjadi dengan 3 cara. Penyebaran pesan serentak, ini yang sekarang sangat mudah sekali dilakukan, karena Betul, sekarang channel komunikasi banyak sekali, betul. media komunikasi banyak sekali, dari mainstream sampai non mainstream, media sosial gampang, kemudian penyebaran pesan berurutan, dan Mm-mm. komunikasi dari serentak dan berurutan. Kalau berurutan itu ya tadi basisnya lebih kepada vertikal, kalau serentak basisnya lebih kepada horizontal, pesannya ya begitu, Mm. pesannya. Oke, Ini kombinasi ya. ya Lanjut ya. kombinasi betul. Kita lanjut. Nah ini Mm. penyebaran pesan serentak. Mm. Jadi dikirim ke sejumlah orang dan diterima Mm-mm. dalam waktu yang bersamaan. Oke, kita Mm-mm. paham. Mm-mm. Dan ini dilakukan apalagi sekarang cepat Mm-mm. sekali Mm-mm. ya. Jadi ini ada teleconference sekarang, bukan lagi teleconference yang kita lakukan seperti yang sekarang kita diskusi, adalah video conference, Mm-mm. telepresence, Mm-mm. audio teleconference dan sebagainya. Jadi media sudah banyak, beragam sekali, dan itu bisa dilakukan serentak begitu. Mm-mm. Oke. Oke, next ya. Next, ini adalah yang berurutan ya, tadi basisnya itu adalah uh, perluasan dalam bentuk diadik ya, mula-mula menginterpretasikan pesan, diterima dari sumber, dan kemudian meneruskan hasil interpretasinya kepada orang-orang berikutnya dalam rangkaian tersebut. Ini yang vertikal tadi, jadi disampaikan dari pimpinan puncak ke level di bawahnya, disampaikan lagi ke level di bawahnya, disampaikan lagi ke level di bawahnya. Jadi ini adalah struktural lah pendekatannya. Ini yang berurutan, oke, kita paham. Terus, nah ini keutuhan pesannya. Mm. Dari yang tadi, yang dihadapi dalam dalam konteks keutuhan pesan, distorsi kumulatif, implikasi ketidakutuhan, ini menyebabkan tindakan menyimpang dari maksud pesan. Kadang seperti itu, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Mm-mm. Komunikasi ke bawah, Mm-mm. komunikasi ke atas, komunikasi ke Mm-mm. bawah sampai dengan level tertentu itu hanya bisa tersisa 59% atau 60% lah gitu gampangnya. Demikian juga komunikasi ke atas dari bawah juga bisa sebaliknya begitu, mengenai keutuhan pesan. Jadi sangat diperlukan kemampuan interpretasi dari sebuah pesan yang disampaikan. Gitu. Pak Edi, interpretasi itu kan interpretasi dari penerima ya? Ya penerima, betul. Interpretasi dari penerima. Cara Makanya menjaganya? makanya begini, Nah, untuk melakukan meminimalisasi ini saya sebut dalam konteks korporasi ya. iya. Meminimalisasi dalam konteks korporasi, maka sebetulnya harus dilengkapi dengan data. Oke. Ya kan? Karena data itulah yang akan meluruskan Mm-mm. pesan. Mm-mm. Nah, kalau misalnya pesan disampaikan tanpa dukungan data, maka Mm-mm. kemungkinan distorsinya menjadi lebih tinggi, kan begitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kalau misalnya mau menyampaikan kinerja perusahaan tahun ini minus atau year on year misalnya, ya kinerja perusahaan tahun 2020 Mm-mm. itu misalnya hanya mencapai 90% dari target, Mm-mm. Mm-mm. ya
itu harus ada penjelasannya kenapa 90% dari target tercapainya. Nah, karena tercapai 90% dari target, maka konsekuensinya insentif yang diberikan juga menjadi tidak bisa 100% seperti yang diperjanjikan. Artinya, kalau yang diperjanjikan itu adalah berdasarkan kinerja, maka kalau kinerja hanya 90%, maka insentif yang dibayarkan juga ya tidak boleh lebih dari 90%, kan begitu. Nah, untuk bisa menjelaskan itu harus dilengkapi dengan data sampai ke bawah. Transparansi ya Pak Edi. Transparan. Transparan, karena kalau tidak disampaikan dengan data, nanti informasinya itu Interpretasinya kemana-mana. akan ada tambah kurang. Iya, iya. Karena misalnya manajemen kurang fokus, oh karena pasarnya kurang digarap, misalnya kan begitu. Tapi kalau disajikan dengan data, itu akan meminimalisasi. Iya, iya. Artinya informasinya harus didukung dengan data, begitu. Itu akan meminimalisasi distorsi. Gitu. Saya mengerti. Jadi Demikian. ternyata keutuhan pesan itu berkaitan dengan pentingnya kemampuan dalam komunikasi organisasi gitu ya, komunikasi internal kita yang Ya, eh, produksi pesannya itu harus benar-benar eh, apa ya, berhati-hati, transparan, clear, mudah dipahami sehingga tidak meminimalisir bias-bias atau interpretasi yang ya, berbeda, sehingga kohesivitas perusahaan juga menjadi terjaga gitu ya. ya. Tidak ada praduga, tidak ada kesalahan dan lain sebagainya, dan menjadi pengungkit untuk produktivitas di kinerja berikutnya bisa jadi ya Ya, Pak Edi. ya, ya betul, betul sekali. Itulah pentingnya Ya, ya, sebuah informasi dibangun berbasis data, ya, ya kan? Jadi tidak bisa tidak berbasis data. ya, ya. Apalagi ini sebuah keputusan penting misalnya atau sebuah Betul, betul. informasi penting supaya tidak terjadi bias atau distorsinya sekecil mungkin begitu, ya kan? Pak Edi, pertanyaan begini Pak Edi. Nah, Ya, itu yang membuat keputusan dalam menyampaikan itu siapa tuh Pak Edi? Apakah Direktur Komunikasi Korporat gitu ya? Atau maksudnya kan praktisi komunikasi korporat yang di posisi yang tinggi, yang decision maker gitu ya, itu kan ikut berdiskusi di dalam pimpinan ya, di dalam pimpinan, sehingga dia bisa ikut berbagi gitu. Jadi nanti ya, dia yang menginformasikan begitu ya Pak Edi? ya. Sebetulnya sekarang lebih mudah, Iya. sebetulnya sekarang lebih mudah. Jadi kalau misalnya mau menyampaikan pesan penting begitu, ya katakanlah misalnya tentang kinerja setahun, itu sekarang lebih mudah sebetulnya karena pimpinan puncak perusahaan itu dapat memberikan pesan melalui video Oke, yang disebar kepada seluruh karyawan oke. dengan berbagai media gitu. Jadi itu sangat membantu untuk menyampaikan pesan ini tantangan perusahaan kita ini adalah kinerja sekarang sedang kurang baik. Kenapa sedang kurang baik? Karena 1, 2, 3, 4, 5 maka kita harus bisa memahami ini begitu karena situasi krisis yang dihadapi bukan hanya berpengaruh terhadap perusahaan kita saja tetapi juga terhadap perusahaan-perusahaan yang lain kan begitu kita beruntung masih mempunyai eh, apa pertumbuhan pendapatan atau kita masih mencatatkan pendapatan dan laba sehingga kita bisa mensyukuri karena apa yang tidak diterima oleh orang lain di multinasional yang lain kita masih bisa menerimanya misalnya. Jadi itu serentak bisa disampaikan. Ya. Jadi menurut saya sekarang lebih mudah memberikan pesan. Keutuhan pesan itu sekarang lebih mudah dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, siapa yang menyampaikan hal-hal yang sangat penting itu adalah sebaiknya pimpinan puncak perusahaan. Kalau pimpinan puncak perusahaan mungkin direktur utama yang perlu menyampaikan kepada seluruh karyawan.
Mhm. Dalam konteks yang lain ya kepada stakeholder tentu saja juga perlu disampaikan nantinya. Cuma kan kalau kepada stakeholder ada mekanismenya. Kalau misalnya pertanggungjawaban kepada pemegang saham ada rapat umum pemegang saham kan begitu. Mhm. 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 Nah ini komunikasi dalam manajemen saya kira clear, Mhm. Mhm. eh, jelas. Ini organisasi yang sebetulnya umum Mhm. kita lihat begitu ya. Eh, di sini kalau kita lihat Mhm. intra-management communication itu adalah kebanyakan link dalam rantai komunikasi dua arah berada di dalam manajemen. Mhm. Itu saya kira ini ada diskusi. Mhm. Kemudian yang di 4 links ini masuknya adalah ke intra-management communication. Mhm. Tapi kalau links yang satu itu adalah employee communication. Mhm. Jadi sasaran untuk intra-management tentu saja berbeda dengan untuk employee Mhm. communication, Mhm. ya kan? Jadi Mhm. kalau tadi saya sebutkan bahwa yang namanya manajemen itu bukan hanya board begitu, Mhm. Mhm. tetapi juga seluruh level yang Mhm. sudah mempunyai tanggung jawab sebagai pimpinan perusahaan. Mhm. Mhm. Itu adalah yang digambarkan dalam 4 links ini, Mhm. level manager sampai presiden Terus gini. direktur. Mhm. Mhm. Yang employee itu dari level supervisor karyawan ya. Mhm. Ini menurut saya komunikasi dalam manajemen secara strata seperti ini. Namun Mhm. seperti yang tadi saya sampaikan, beberapa perusahaan sudah mulai begitu, uh, level horizontalnya sudah mulai dikurangi, Mhm. tetapi sudah diperbanyak. Level vertikalnya sudah mulai dikurangi dan level horizontalnya sudah mulai ditambah, diperbesar. Mhm. Nah, Mhm. kalau level horizontal itu basisnya adalah biasanya adalah fungsional, Mhm. bukan lagi struktural, fungsional tapi berbasis kompetensinya apa. Mhm. Jadi dia akan lebih kuat untuk Mhm. membangun membangun produk, mengembangkan strategi, memberikan masukan dan Mhm. sebagainya dan sebagainya. Mhm. Itu Oke. Bu Mona. Ya, silakan Nah, Pak ini Edi. arah komunikasi, jadi kita bisa lihat ada komunikasi ke bawah, Mhm. Mhm. ada komunikasi ke atas, Mhm. ada yang horizontal, ada yang diagonal, dan Mhm. ada yang lateral. Jadi menurut Mhm. saya ini semuanya diperlukan nih sebetulnya, Mhm. ya kan? Komunikasi ke bawah perlu karena dalam konteks manajerial, komunikasi ke atas juga perlu Mhm. begitu Mhm. karena ini memberikan masukan Mhm. untuk menjadi pertimbangan. Komunikasi horizontal saya kira ini penting di Mhm. uh, level masing-masing perusahaan, di level karyawan, mungkin di level manajemen sendiri itu ada juga komunikasi horizontal. Mhm. Diagonal itu juga terjadi begitu karena pimpinan juga harus berkomunikasi dengan karyawan, dengan bawahan begitu, Mhm. yang berbeda departemen atau berbeda divisi, jadi lintas direktorat, lintas divisi, lintas departemen itu Mhm. penting. Lateral, Mhm. jadi ini sifatnya adalah laporan Mhm. dari satu fungsi organisasi, mungkin sales begitu, ke Mhm. bagian keuangan atau finance Mhm. yang tidak lagi melalui jalur yang tradisional tapi melalui departemen pemasaran misalnya, itu juga bisa dilakukan yang lateral. Jadi sebetulnya arah komunikasi ini beragam dan menurut saya semuanya perlu. Mhm. Dan ini berjalan di dalam komunikasi organisasi. Mhm. Oke. Ya, saya kira itu Bu Mona yang saya sampaikan Contohnya ada nggak Pak Edi? Kasih contoh dong Pak Edi. untuk Eh,
dari apa ya, komunikasi organisasi yang di antara di sini aja misalnya arah. Ya, kalau komunikasi ke bawah itu kan Nah, tadi kita udah pernah singgung, atasan, itu atas bawah. arahan itu kan komunikasi ke bawah, ya kan? Heeh. Arahan pimpinan perusahaan itu adalah Ya, yang berhasil yang nggak berhasil deh Pak Edi, misalnya ya, diagonal aja, diagonal. ya, Kendalanya di mana misalnya, Pak Edi pengalaman? seorang manajer yang berkomunikasi dengan seorang karyawan berada di divisi atau bagian yang berbeda dalam perusahaan. Jadi Ya. jadi Mhm, begini, mhm. dalam konteks komunikasi diagonal, dalam konteks organisasi, Bu Mona Heeh, ini justru harus dibangun heeh, heeh, karena heeh, fungsi organisasi itu across the board. mhm, Artinya kalau bicara across the board itu adalah lintas direktorat. mhm. Jadi eh, kalau kita berbicara korporasi, maka itu berbicara tim. Mhm, Jadi tidak bisa misalnya bagian atau departemen keuangan dia hanya akan berbicara departemen keuangan saja, kemudian mmm, departemen produksi hanya akan berbicara departemen produksi saja, nggak bisa. Manajemen mhm. risiko dia hanya akan berbicara manajemen risiko, semuanya harus terkait. Iya, Jadi kalau iya, misalnya ini harus didukung oleh satu yang lain dan itu akan terjadi berjalan dengan baik apabila komunikasi diagonalnya bagus. Sejauh iya, mana iya, berhasil? Sejauh mana berhasil? Ini dulu salah satu faktor yang membuat ini berhasil. iya, Visi kalau menurut saya membuat visi berhasil itu adalah salah satunya karena komunikasi diagonalnya berjalan bagus. iya, 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 iya. Jadi Jadi Kak jadi Kak gini Bu Mona mmm, untuk menggarisbawahi supaya gampang, mhm. ego sektoralnya ini tidak Iya, ego sektoral dikurangi. dia. Iya, iya. Iya, Karena paling sulit maksudnya gini, karena iya, dia ngerasa itu bukan atasannya, ya kan? iya betul. Nah, sehingga banyak yang dilakukan oleh berbagai perusahaan untuk memangkas itu sebetulnya Bu Mona, kalau kita berbicara model yang vertikal tadi, Mhm, sebetulnya itu adalah untuk memperbesar komunikasi diagonal. mmm. Kan jadi sejajar rata begitu sama yang dijadikan Vertikal basis. apa horizontal? Maaf Pak Edi. Enggak, bukan. Heeh, Ya, jadi artinya heeh, apa? Oke, di situ ada maksud saya gini, lebih vertikal gitu. Jadi kalau dalam vertikal ini kan misalnya gini ya, heeh. eselon 3 dan 4 kan tidak ada Iya, heeh, heeh, kementerian. heeh, Itu heeh, menyebabkan mhm. komunikasi vertikal menjadi lebih besar. Iya, Model mhm, vertikal menjadi lebih besar mhm, sehingga komunikasi diagonal itu kan tetap aja sebetulnya ada fungsional kan. mhm, Fungsionalnya itu kan ada level sebetulnya. mhm. Iya, heeh, Tapi karena konteksnya itu tidak dalam konteks atasan bawahan, iya, heeh, ya, maka heeh. itu lintas diskusinya menjadi lebih lebar, Iya, ya, menjadi iya, lebih lebar. Namun heeh, di situ juga komunikasi diagonal dari eselon 2 ke heeh. apa? Ke fungsional juga menjadi lebih cepat komunikasi Iya, diagonalnya. iya, iya, Tidak iya. lagi mengikuti birokrasi struktural yang panjang. Iya, Itu yang diinginkan kelihatannya iya, iya, model itu, iya, iya. ya kan? Pak Edi, satu lagi pertanyaan. Berarti komunikasi internal itu perlu dibangun, apa ya, perasaan kebersamaannya, kenyamanan dan lain sebagainya, ya kan? Nah, Betul. itu ini kan tadi penjelasannya bagaimana komunikasi dalam organisasi, di internalnya kayak gini 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 Ya, gini, ya, oke. ya. Nah, sekarang gimana caranya, dari divisi komunikasi gitu ya, me me apa ya, bikin bikin ini melted, bikin ini, menjadi bagus hubungannya gitu, gimana caranya? Ya gini, jadi Mhm, makanya saya bilang komunikasi itu kan ada dalam konteks struktural di dalam mhm, korporasi itu ada yang mhm, konteks substansial. Jadi fungsi dalam konteks struktural maka dia harus melakukan peran, ya, melakukan peran untuk menciptakan komunikasi yang efektif di dalam perusahaan. Komunikasi yang mhm, efektif itu ragamnya banyak kan. Jadi mmm, kalau kita berbicara komunikasi dalam perusahaan, itu sebetulnya rapat rapat direksi, mhm, rapat direksi, rapat direksi dewan komisaris, mhm, rapat direksi kepala divisi, rapat kepala divisi, rapat kepala departemen. Itu sebetulnya mhm, bagian daripada komunikasi dalam iya, konteks mhm, substansi, tetapi mhm, 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 tidak selalu bahwa itu diatur oleh
divisi komunikasi dalam konteks organisasi, tidak. Itu dalam konteks struktur organisasi memang harus berjalan demikian adanya. Dan itu makanya saya sebut dalam konteks substansi. Tapi dalam konteks komunikasi, keputusan-keputusan dari hasil rapat itu harus bisa dikomunikasikan kepada stakeholders. Itu tugasnya yang utama kan, dikomunikasikan kepada stakeholder. Kalau kita berbicara dikomunikasikan kepada stakeholder, itu artinya ada yang komunikasi kepada karyawan, harus dipilah mana yang dikomunikasikan kepada karyawan, mana yang perlu disampaikan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan, mana yang disampaikan kepada pelanggan, mana yang disampaikan kepada pemerintah, mana yang disampaikan kepada pihak-pihak lainnya lagi gitu. Nah, itu yang harus diramu atau dirangkai sedemikian rupa. Keputusan-keputusannya itu kalau dalam konteks organisasi, struktur ya. Tapi dalam konteks substansi itu semuanya memang harus berjalan supaya organisasinya bergerak. Karena itu adalah merupakan aturan yang harus ada di dalam perusahaan. Kenapa begitu? Karena aturan yang ada dalam perusahaan itu, di samping aturan itu, ada yang mungkin harus dipahami ya. Ada yang juga ukuran-ukuran yang harus dipahami atau kewajiban-kewajiban yang harus dipahami. Apa itu? Dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik atau kita kenal dengan good corporate governance. Gitu. Jadi good corporate governance itu apa saja yang harus dipenuhi? Kita mengenalnya dengan tarif, ya, transparan, akuntabel, reliable, kalau tidak salah, dan satu lagi fairness. Jadi itu fairness, ya fairness itu yang harus dilakukan, dipedomani, dijalankan. Gitu. Jadi aturan-aturan pun harus mengacu kepada tata kelola perusahaan yang baik. Gitu. Keputusan-keputusan pun harus mengacu kepada tata kelola perusahaan yang baik. Begitu. Yeah. Apa yang diperoleh atau apa yang kemudian dirangkai oleh komunikasi korporat, yang dirangkainya satu sebetulnya Bu Mona, reputasi. Balik lagi ya reputasi. Iya, reputasi dong. Bagaimana semuanya itu supaya berada dalam satu titik yang disebut dengan reputasi korporat. Very nice. Pak Edi, jadi kenapa orang-orang ada di dalam organisasi? Karena mereka nggak bisa kerja-kerja sendiri. Jadi bagaimana reputasi korporat itu terbangun dengan baik karena adanya sumbangsih kinerja dari masing-masing individu. Sumbangsih itu disatukan dalam satu kinerja yang bagus gitu ya, dan bagaimana menjalin supaya olinya jalan supaya kerjanya masing-masing bisa ngasih di bagian-bagiannya dengan baik dan disatukan dengan baik adalah melalui komunikasi. Setuju ya Pak Edi? Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Edi untuk sharingnya yang sangat bernas dan mencerahkan hari ini. Saya refresh lagi dan mudah-mudahan yang lain juga refresh gitu ya. So kita ketemu di sesi-sesi berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.